Apalagi kau bela-bela anting asing. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama dan politik dan kesejahteraan umat, permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini. Jadi saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita tetap diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masya Allah. Semoga bagi yang sudah subscribe mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan karakter asli dari ketiga capres. Wow, ini sangat-sangat menarik, jangan di skip, jangan dilewatkan sedetik pun, karena ini sangat bermanfaat untuk menentukan hari pencoblosan, yaitu 14 Februari 2024. Dalam hal ini kita akan melihat review ataupun penilaian jujur dari setiap capres ini dari tokoh-tokoh yang memang terkenal ataupun dari orang-orang yang memang dipandang oleh masyarakat atau yang memiliki jabatan khusus lah, yang lebih tepatnya sahabat, untuk menilai kapasitas dari ketiga capres ini. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita akan melihat penilaian dari capres yang pertama, yaitu Bapak Anies Baswedan. Ini sangat menarik. Ini dia cuplikan videonya. Siapa lagi? Oh, yang ketiga, Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan itu teman yang menurut saya cerdas, pinter. Itu junior saya. Di UGM ya? Enggak. Saya sudah dosen, dia masih SMA. Jadi dia itu gini, waktu saya mau berangkat ke Amerika dulu, pamitan lah. Bapaknya Anies ini namanya Rashid Baswedan, itu temen dosen saya di Jogja. Nah ketika saya mau ke Amerika tuh pamitan. Lalu Anies tuh ikut, masih kecil gitu. Nis katanya, kamu besok kalau besar tirulah orang seperti Pak Mahfud ini. Rajin belajar, tekun, rajin beribadah, kamu harus jadi seperti dia. Gitu. Itu dibilang sama Anies waktu itu. Yeah. Waktu saya mau berangkat ke Amerika di tahun 89. Masih kecil, Anies masih kecil, masih ikut ayahnya. Nah, sekarang Anies ingat itu. Kalau ketemu dulu saya jadi seperti sekarang, karena oleh ayah saya disuruh niru Pak Mahfud ini, katanya. Si Anies seperti adik lah. Yeah. Anies itu dengan saya seperti adik. Ibunya sampai sekarang masih telepon-teleponan dan sebagainya. Saya anggap dia orang pintar. Yeah. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan review ataupun penilaian yang pertama kepada Bapak Anies Baswedan. Ini bahkan yang menilai Prof. Mahfud MD selaku rivalnya dalam kontestan kampanye dalam memperebutkan presiden dan wakil presiden. Masya Allah. Pak Mahfud ini menilai bahwasanya Pak Anies Baswedan ini merupakan sosok yang pintar, cerdas, yang baik lah, yang keren lah. Dan Pak Anies ini merupakan juniornya dari Prof. Mahfud. Jadi Prof. Mahfud aja mengakui bahwasanya Pak Anies Baswedan ini orang yang pinter dan memiliki karakter-karakter kepintaran, cerdas. Dan ini sangat menarik ya sahabat untuk kita kita percayai. Dan ini kredibel karena yang menilai seorang profesor yang sangat-sangat ahli di bidangnya, khususnya di bidang hukum. Prof. Mahfud ini merupakan salah satu idola saya juga sahabat. Dan saya pun sangat-sangat salut kepada beliau, berani berkata jujur, berani mengutarakan hal-hal kebaikan, kebijakan-kebijakan yang baik dari Prof. Mahfud ini. Kemudian kita akan melihat dari Pak Ganjar.
Pak Ganjar ini salah satu dari 3 capres kita. Ini ada anak buah beliau yang sudah mengikuti beliau 10 tahun. 10 tahun mengikuti Pak Ganjar sehingga beliau ngerti bagaimana karakter dari Pak Ganjar ini. Baik ini dia review ataupun penilaian dari salah satu staff ataupun ya karyawan beliau, bawahan beliau yang sudah mengikuti 10 tahun. Ini dia cuplikannya. Awal-awal beliau menjabat gubernur itu, ada beberapa orang, saya tidak perlu menyebut nama, itu memberikan bingkisan saat itu. Dan Pak Ganjar waktu itu manggil saya, kembalikan. Gitu. Kembalikan, kaget. Karena takut, kan bukan dari saya. Dan saya diminta untuk mengembalikan, dan pada saat itu juga barang-barang itu saya kembalikan. Itu menurut saya hal yang baru. Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Berani nolak dan langsung dikembalikan ke agensi. Kalau dalam konteks pembangunan itu banyak yang sudah dilakukan, terutama awal-awal Jawa Tengah itu pada saat beliau menghentikan itu keluhan paling tinggi soal waktu itu infrastruktur. Maka kemudian dia selesaikan itu infrastruktur, anggarannya dinaikkan, kemudian masalah-masalah persoalan jalan, jembatan itu dibangun semua sehingga kita bisa rasakan sekarang perubahannya apa. Yang paling menarik adalah yang bernama ini dilakukan beliau untuk membantu di GTT-PTT Gunung itu dulunya masih digaji oleh sekolah yang bersangkutan. Nilainya mungkin 300, ada yang 200 mungkin. Semenjak Pak Ganjar itu diganti Pak, sesuai dengan UMK kabupaten kota sehingga derajat pendapatannya menjadi tinggi. Jadi beliau itu orang baik. Bisa ngomong orang yang ikhlas betul. Dan kalau ikut Pak Ganjar 10 tahun seperti saya akan merasakan kekhawatiran saya itu kalau nggak dia itu mudah-mudahan juga ada mengganti yang baik. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan review ataupun penilaian terhadap Pak Ganjar. Jadi ini salah satu bawahan beliau, bawahan Pak Ganjar, mengaku bahwasanya Pak Ganjar ini memiliki sikap yang tegas, bukan berarti keras. Sikap yang tegas itu tidak harus keras, tidak harus banting pintu, maaf cakap. Nah, beliau juga memiliki kepribadian yang baik, yang ikhlas, menurut ini sekali lagi saya bilang, menurut bawahan beliau. Apakah ada review ataupun penilaian yang lain? Tapi kalau penilaian dari masyarakat, mungkin ada yang negatif-negatifnya, sahabat bisa juga searching dan sebagainya sahabat. Jadi kita ini sudah terbuka terhadap informasi, jadi tidak terpaku pada satu informasi doang. Kemudian yang ketiga ini yang tidak kalah menariknya dari presiden tergemoy kita sahabat, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ini kita akan melihat yang pertama dari tokoh ulama yang menilai, kemudian dari salah satu mantan presiden Republik Indonesia juga kita akan melihat. Baik, ini yang pertama yaitu dari tokoh ulama. Ini dia cuplikannya. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ya, tiba-tiba beliau langsung tadi itu Apa? marah. Marah. Ya, Anda tahunya dia membuka marah seperti apa? Apa yang Dia dilakukan buka oleh Pak dengan Prabowo? kalimat begini Pak Prabowo. Bapak-bapak, saya sebetulnya malas datang kemari karena saya tahu di ruangan ini tidak steril. Tiba-tiba dia mengatakan, tetapi ini saya mau sampaikan depan ulama, saya selama ini selalu dipersoalkan keislaman saya. Saya tidak suka demikian. Tiba-tiba dia menunjukkan, bung, saya dipersoalkan tidak bisa imam sholat. Bung. Itu posisinya meninju. Meninju, bukan meninju menggebrak. ke meja. Bukan menggebrak ya. Posisinya mengepalkan. Iya, gitu ya. mengepalkan dari atas ke bawah. Oke. Dan Kiai siapa? Yang Bondowoso almarhum ini sebelah kanan, Kiai Maksum. Itu semua yang hadir di situ ulama semua ya? Pak? Ulama sama tokoh-tokoh pergerakan. Ya terperangah melihat. Terperangah. Saya Semua juga reaksinya terperangah. seperti itu. Oke. Karena kita kan ingin mendengar presentasi beliau, ya kan? Tiba-tiba beliau marah. Nah, Oke. apa pemicunya kita nggak tahu pemicunya apa. Wow, ini cukup menarik ya untuk kita lihat pada saat dikumpulkan tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh penggerak. Jadi Bapak Prabowo itu menurut pengakuan dari Bapak ini, bahwasanya Pak Prabowo itu menonjok meja bruk, kata tokoh ini.
Apakah benar atau betul? Silahkan drop di kolom komentar. Tapi yang tidak kalah menariknya, ini penilaian yang kedua ini saya ambil dari salah satu tokoh yang memang sangat saya idolakan, yaitu Bapak Habibie. Beliau selaku ilmuwan, bisa kita katakan beliau selaku mantan Presiden Republik Indonesia, saya sangat-sangat salut terhadap Bapak Habibie ini. Dan penilaian beliau ini insya Allah jujur. Bagaimana penilaian beliau? Ini dia cuplikan videonya. Pak Habibie, di dalam buku ini Anda juga mengungkapkan satu hal yang relatif sensitif, yaitu ketika ada sebuah gerakan tentara dan diduga kuat adalah dari Kostrad, kemudian Pangap, waktu itu Pak Wiranto, melaporkan kepada Anda bahwa ada gerakan tentara dari Kostrad ke istana dan juga ke kawasan Kuningan di rumah Anda. Dan rumors yang muncul waktu itu adalah gerakan kudeta yang dipimpin atau dikomandani oleh Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat. Anda mendapatkan laporan itu dari Pangap. Reaksi Anda waktu itu bagaimana? Reaksi saya adalah saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti. Pertama, saya tidak berasumsi adanya kudeta. Tapi Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Pak Habibie, sehari kemudian atau beberapa hari kemudian Pak Prabowo datang kepada Anda, dia merasa tersinggung atas pencopotan itu. Dia merasa Anda sudah menghina keluarga Sumitro dan juga keluarga Soeharto. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, karena dia bebas yang saya kan, bisa baca situ, tapi dia bilang, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. Finish. Nah sahabat, itulah penilaian dari Bapak Jokowi ataupun menceritakan sejarah yang memang itu ada dan sudah terbukti dan beliau mencatat di buku beliau. Apa judulnya? Detik-detik penentuan. Saya lupa ya. Nanti bisa di searching buku yang Bapak Habibie ini tulis langsung mengenai detik-detik beliau masih dalam jabatan kepresidenan. Jadi pada saat itu Bapak Habibie saja dikatakan, ini menurut pengakuan dari almarhum Bapak Habibie, Anda ini presiden apa? Naif. Dan itu yang mengatakan Bapak Prabowo Subianto menurut pengakuan dari almarhum B.J. Habibie ataupun Bapak Habibie. Ini sangat menarik ya sahabat, dan itu pun ada dasarnya pada saat pencopotan jabatan dari Bapak Prabowo diganti sebelum matahari terbit pada saat itu. Bukan gerakan kudeta, asumsi dari Bapak Habibie, akan tetapi ada gerakan yang di luar struktur, di luar aturan, makanya terjadinya pencopotan ataupun pergantian kepemimpinan dalam kemiliteran pada saat itu sahabat. Kemudian setelah mendengar dari dua review dari tokoh ulama dari Bapak Habibie, saya mencoba untuk mencari apakah memang benar Bapak Prabowo ini pernah melakukan gebrakan meja, pernah menumbuk-numbuk ataupun menghantam meja di depan beliau. Kemudian yang lebih terperangahnya saya mendapati video ini sahabat. Ini perlu ditonton secara seksama. Baik, ini dia videonya sahabat. Apalagi kau bela-bela anting asing. Ternyata sahabat memang benar adanya bahwasanya Bapak Prabowo ini di depan publik saja menghantam meja sahabat. Jadi penilaiannya silakan drop di kolom komentar bagaimana Anda mengasumsikan, bagaimana Anda menilai kejadian ini. Jadi sekarang ketika kita ingin memilih pemimpin, alangkah baiknya kita melihat track record. Bukan berarti dari ketiga pemimpin ini ada yang sempurna. Saya tidak mengatakan salah satu ada yang sempurna, tapi kita memilih mudarat yang paling kecil.
supaya mudarat yang besar ini tidak kita dapatkan ataupun tidak terjadi. Maka oleh karena itu sahabat, bijaklah dalam bijaklah dalam memilih. Golput bukanlah solusi. Ingat, golput bukanlah solusi. Tentukan pilihan Anda di 14 Februari dengan hati nurani dan akal sehat. Siapa pemimpin yang berhak, siapa pemimpin yang bisa kita percayai memberikan amanat selama 5 tahun ke depan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah